Tanah adalah sumber kehidupan yang sangat penting bagi tanaman maupun manusia. Kesuburan tanah menentukan seberapa baik tanaman dapat tumbuh dan menghasilkan hasil panen yang melimpah. Namun, saat ini terdapat ancaman tersembunyi yang mulai merusak kesuburan tanah secara perlahan, yaitu mikroplastik. Mikroplastik sangat mempengaruhi ekosistem tanah, mengganggu mikroorganisme, menurunkan kualitas tanaman, dan membahayakan kesehatan manusia. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran dan menjaga kebersihan tanah demi masa depan yang lebih baik. Nah, sebelum memasuki ke materi yang lebih lanjut, kita harus mengetahui apa itu mikroplastik. Mikroplastik adalah partikel atau potongan kecil dari plastik yang berukuran kurang dari 5 mm. Mikroplastik terbentuk melalui degradasi polimer yang lebih besar dan terjadi karena faktor fisik, kimia, dan biologis. Nah, berdasarkan sumbernya, itu mikroplastik primer dan mikroplastik sekunder dapat diartikan sebagai mikropartikel yang sengaja diproduksi, seperti yang banyak ditemukan di produk kecantikan ataupun kosmetik seperti sabun cuci muka, pasta gigi, dan produk kosmetik lainnya. Sedangkan mikroplastik sekunder ini merupakan hasil dari fermentasi atau perubahan menjadi ukuran yang lebih kecil secara fisik, tetapi molekulnya tetap polimer. Sumber mikroplastik dapat ditemukan di daratan maupun di perairan. Dapat berupa kantong plastik, botol, produk perawatan pribadi, bahan bangunan, pakaian. Sedangkan sumber mikroplastik di laut ini berasal dari aktivitas pesisir, kapal, industri lepas pantai, dan alat penangkapan ikan. Nah, apa sih contoh sumber mikroplastik di lahan pertanian? Sumber mikroplastik di lahan pertanian dapat berasal dari limbah plastik mulsa, kemasan pupuk dan pestisida, kompos yang tercemar plastik, serta lumpur dari instalasi pengolahan air limbah yang dapat menyebabkan tercemarnya lahan pertanian. Oke, selanjutnya jenis mikroplastik. Yang pertama, berdasarkan bentuknya, mikroplastik dibagi menjadi 5, yaitu jenis fragmen, memiliki ciri-ciri bentuk yang kaku, tebal dengan tepi yang tajam, dan memiliki bentuk yang tidak beraturan, yaitu mikroplastik jenis film, memiliki ciri-ciri bentuk yang tidak beraturan, transparan, fleksibel, dan lebih tipis. Itu mikroplastik jenis pelet, yang memiliki bentuk tidak beraturan, bulat, dan besar, biasanya digunakan sebagai bahan baku dari plastik. Mikroplastik jenis fiber, memiliki bentuk yang alternatif, pendek maupun panjang, dengan ketebalan dan warna yang berbeda-beda, tergantung degradasi atau sumber dari mikroplastiknya. Biasanya berasal dari limbah tekstil. Dan yang terakhir yaitu mikroplastik foam atau busa, memiliki tekstur yang lembut dengan bentuk yang tidak beraturan, berwarna putih atau kekuningan. Biasanya berasal dari bahan seperti styrofoam. Yang kedua, berdasarkan komposisi secara kimiawi, mikroplastik dibagi menjadi itu adalah salah satu bahan termoplastik yang paling populer dan banyak diproduksi. Salah satunya yaitu tas belanja, botol plastik, kendi susu, film, dan tutup botol kemasan. Jenis polimer termoplastik yang dibuat dari styrena melalui proses polimerisasi. Bahan ini bersifat transparan, kaku namun rapuh, dan banyak digunakan dalam produk styrofoam, wadah makanan, dan mainan. Jenis polyofilen yang memiliki kepadatan rendah, ketahanan panas tinggi, dan sedikit lebih keras ini dapat digunakan dalam produk, wadah makanan, dan botol minuman. Poliuretane merupakan elastomer serbaguna yang digunakan dalam banyak aplikasi di seluruh dunia. Material poliuretane yang digunakan pada banyak produk kasur, bantal, dan sport. PVC banyak digunakan dalam berbagai sektor seperti konstruksi, kesehatan, elektronik, dan otomotif. Polimer termoplastik dari kelompok polyester yang terbentuk melalui reaksi polikondensasi antara asam terefalat dan etilen glikol. Biasanya bahan ini digunakan dalam produk botol minuman, wadah makanan, dan serat tekstil. Selanjutnya yaitu penyebaran mikroplastik di berbagai ekosistem. Mikroplastik dapat menyebar melalui aliran sungai karena partikel plastik terbawa arus dan akhirnya mencemari laut dan mengancam kehidupan biota laut. Di daratan, mikroplastik masuk ke tanah melalui pupuk, pestisida, dan limbah plastik. Ini berbahaya bagi sektor pertanian karena bisa merusak mikroorganisme tanah dan menurunkan kesuburan tanah. Mikroplastik juga dapat tersebar melalui udara dari pembakaran sampah dan aktivitas industri. Partikel ini bisa terbawa angin lalu jatuh kembali ke tanah lewat hujan yang dapat mencemari lingkungan secara diam-diam. Dampak mikroplastik pada agroekosistem. Mikroplastik dapat menurunkan laju fotosintesis, menghambat pertumbuhan akar, mengubah efisiensi stomata. Yang mikroplastik memperburuk dampak stres seperti peningkatan CO2, suhu tinggi, kekeringan, dan salinitas yang merugikan tanaman. Paparan mikroplastik dapat menurunkan tingkat perkecambahan dan mengubah produksi benih tanaman. Yang terakhir yaitu mikroplastik dapat menghambat pertumbuhan tanaman karena mengganggu penyerapan nutrisi tanaman, sehingga mengurangi hasil panen dan kualitas panen. Mikroplastik dapat berpindah dari tanah ke tanaman, hewan, dan pada akhirnya ke manusia melalui produk pertanian yang dapat menimbulkan risiko kesehatan. Dampak mikroplastik pada kesehatan tanah. Yang pertama yaitu mikroplastik dapat mengurangi kemampuan tanah dalam menahan air dan nutrisi serta mengganggu aktivitas mikroorganisme. Mikroplastik yang tertelan oleh organisme tanah dapat menyebabkan gangguan pencernaan, pertumbuhan, dan reproduksi mereka. Yang kedua, mengubah sifat fisiokimia tanah seperti pH, agregasi, dan kapasitas menahan air yang berujung pada penurunan kesuburan dan produktivitas tanaman. Selain itu, akumulasi mikroplastik yang tidak merata di tanah dapat menyebabkan infiltrasi air terhambat di beberapa daerah, menciptakan zona kering yang mengurangi ketersediaan air dan nutrisi bagi tanaman.